Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Ramadan Saragi dengan NIM 2022111001. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konservasi tanah dan air di perkebunan kelapa sawit. Konservasi adalah upaya pelestarian lingkungan tetapi tetap memperhatikan manfaat yang dapat diperoleh pada saat itu dengan tetap mempertahankan keberadaan prinsip komponen lingkungan untuk pemanfaatan masa depan. Baik, kali ini akan saya spill contoh gambar tentang konservasi. Baik, ini adalah contoh gambar konservasi di lahan perkebunan kelapa sawit. Adanya sungai besar dan adanya konservasi sepadan sungai dan atau disebut dengan green belt atau sabuk hijau, dan adanya teras kontur, teras kontur, dan juga adanya rorak. Dan kali ini di area sepadan sungai itu ditanami pepohonan yang dimana jaraknya 50 meter jikalau dia sungai besar, dikarenakan agar tidak merusak ekosistem erosi tanah di sekitar permukaan sungai. Kemudian dilakukannya konservasi lahan di area berbukit, yaitu dengan memanfaatkan perbukitan yang derajatnya kemiringannya itu kurang dari 10 sampai 30 derajat. Dengan ditanami kelapa sawit dengan beberapa ketentuan yang berlaku. Ini disebut dengan teras kontur. Kemudian ada beberapa macam teknik, yaitu teknik metode vegetatif. Metode vegetatif adalah usaha pengendalian erosi atau pengawetan tanah yang dilakukan dengan cara penggunaan tanaman atau bagian-bagian tanaman ataupun sisa-sisa tanaman untuk mengurangi daya tumbuh butir hujan yang jatuh serta mengurangi jumlah kecepatan aliran permukaan yang akhirnya dapat mengurangi erosi pada tanah. Dan dilakukannya metode vegetatif pada tanah itu dilakukannya penggunaan pelepah kelapa sawit. Ini contohnya, ini pelepah kelapa sawit yang dijadikan sebagai mulsa di areal gawangan mati kelapa sawit. Permusaan atau serasa tanaman permukaan kegiatan menutup tanah dengan serasa atau sisa-sisa tanaman yang mempunyai kemampuan mencegah berlangsungnya erosi, dikarenakan pemulsaan akan melindungi permukaan tanah dari daya timpa atau daya kuat jatuhnya butir-butir hujan dan melindungi tanah permukaan dari daya kikis aliran di permukaan tanah. Pemulsaan tanah berperan untuk mempertahankan kelembapan dan suhu tanah dengan kondisi suhu dan kelembapan tanah yang stabil. Akan berdampak pada akar tanaman yang dapat mengambil unsur hara tanah dengan maksimal. Serasa mulsa tanaman yang melapuk dapat memperkaya bahan organik, sehingga sifat fisik tanah dan kimia tanah dapat menjadi lebih baik. Penggunaan mulsa dalam metode vegetatif menggunakan pelepah menjadikan lebih baik, dapat memperbaiki fotositas tanah sehingga tata udara tanah dan infiltrasi air menjadi maksimum. Kemudian di sini adanya sistem parit. Dalam metode teknik pembuatan parit, ini contoh gambarnya pembuatan parit.
Ini kelapa sawitnya, nah, dan ini paritnya. Nah, parit dibuat dengan ukuran 1,2 meter, kedalaman 2 meter. Jadi ukurannya itu 1,2 meter, kedalaman 2 meter. Dan panjang parit biasanya itu 250 sampai 300 meter. Serta disesuaikan dengan kondisi blok pada daerah tersebut. Oke. Kemudian contoh sketsa. Ini contoh sketsa parit. Nah, yang di bawahnya ini contoh sketsa parit. Nah, yang warna hijau ini titik tanam kelapa sawit atau pohon kelapa sawit. Yang warna biru agak kecil ini sungai atau parit. Ini parit ya, dan ini sungai besar ya, gitu. Dan ini ada keterangannya, pokok kelapa sawit, sungai atau parit, dan jalan. Kemudian proses penggunaan rorak atau disebut dengan metode teknik. Dalam metode teknik konservasi tanah digunakannya rorak. Ini rorak, gambar rorak di samping gambar sketsa pembuatan parit di sini. Ini dia. Nah, rorak merupakan parit-parit kecil yang berada dalam blok tanaman kelapa sawit. Pembuatan rorak mempunyai tujuan sebagai tempat penampungan air hujan yang digunakan sebagai sumber air untuk tanaman kelapa sawit, serta untuk menjaga kelembapan tanah. Rorak dibuat pada blok-blok yang berada cukup jauh dari parit atau sumber air. Pada musim kemarau, rorak atau parit dapat diisi dengan sisa-sisa tanaman atau rerumputan hasil dari pembersihan kebun. Sedangkan pada musim penghujan, rorak dibersihkan kembali agar fungsi sebagaimana mestinya. Jadi kalau musim kemarau itu rorak ini diisi dengan serasa-serasa tanaman untuk menjadikannya sebagai bahan organik juga. Dan pada musim hujan itu dibersihkan dan digunakan sebagai alur irigasi juga sih, untuk menghubungkannya ke parit gitu. Aliran permukaan, erosi dan kehilangan unsur hara dapat ditekan seminimum mungkin, berarti tingkat kesuburan tanah relatif lebih bagus jika dibanding pada perlakuan tanpa rorak. Jadi kalau dibandingkan dengan tanah yang digunakan tanpa pembuatan rorak itu, tanahnya tidak begitu bagus kesuburannya. Akan tetapi tanah yang digunakan adanya rorak itu, insya Allah itu tanahnya relatif lebih bagus. Itu kesimpulannya. Jadi kesimpulan konservasi tanah dan permukaan dalam perkebunan kelapa sawit menggunakan metode vegetatif dan metode mekanik. Dengan pengaplikasian serasa atau mulching, sedangkan metode mekanik dengan pembuatan parit dan rorak dan pembuatan teras kontur. Penerapan serasa sebagai kegiatan dari penyusunan pelepah kelapa sawit hasil dari pruning yang diletakkan di gawangan mati, diletakkan dengan arah pangkal ujung daun mengarah ke jalan pasar pikul agar duri dari pelepah tidak terinjak oleh pemanen saat melakukan pemanenan. Metode mekanik yang digunakan atau diterapkan dengan menggunakan parit dibuat pada daerah rawan banjir atau dataran rendah dengan ukuran kedalaman 2 meter, panjang 250 sampai 300 meter dan lebar 1,2 meter, dengan fungsi untuk mengatur kelebihan air pada musim hujan dan mempertahankan ketinggian air pada musim kemarau, serta mempertahankan ketinggian air. Sedangkan penggunaan rorak dibuat untuk menampung air hujan dan menekan kehilangan unsur hara sehingga mampu meningkatkan kesuburan tanah
Adapun ukuran rorak lebar 1 meter, kedalaman 80 cm dan panjang 2 meter dengan rasio pembuatan per 3 gawangan. Jadi pembuatan rorak ini dengan ukuran lebarnya 1 meter, kedalamannya itu 80 cm ya, 80 cm dan panjangnya itu 2 meter. Dengan rasio setiap per 3 gawangan itu dibuat rorak. Baik. Adapun gambar saya itu seperti ini, konservasi tanah dan air di area perkebunan kelapa sawit. Saya rasa cukup sekian dan mohon maaf saya ucapkan jikalau ada kata-kata saya yang salah dan tidak berkenan di hati permisa. Saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya dan saya ucapkan terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.